Kita semua tahu ya rasanya, kalau hari mulai gelap, mata jadi berat, rasanya pengen langsung rebahan aja. Gampang banget mikir kalau kita ngantuk ya, karena udah malam. Tapi, gimana kalau ternyata bukan cuma gelap yang bikin kita tidur? Gimana kalau ada jam tak terlihat di dalam otak kita yang sebenarnya udah ngatur semuanya? Nah, ini ceritanya seru banget. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi jawabannya itu bakal membawa kita jauh ke dalam inti mesin biologis kita. Jadi, siap-siap ya, karena kita akan bongkar rahasia jam internal yang, tanpa kita sadari, ngatur setiap detik hidup kita. Oke, sebelum kita ngomongin diri kita sendiri, yuk kita intip dulu dunia hewan. Mereka ini luar biasa loh. Mereka bukan cuma bereaksi sama lingkungan, tapi mereka seolah-olah udah bisa nebak apa yang bakal terjadi. Dan rahasianya ada di dalam tubuh mereka sendiri. Nah, ini dia kata kuncinya, ritme endogen. Gampangnya gini, endo itu artinya di dalam, dan gen itu menghasilkan. Jadi, ini adalah ritme yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Bukan karena matahari, bukan karena cuaca, tapi karena ada program biologis yang udah terpasang di dalam DNA kita. Coba deh bayangin, ada burung migran di dalam sangkar. Di situ lampu nyala terus, suhunya juga anget terus. Tapi anehnya pas masuk musim gugur, si burung ini tetap gelisah, pengen terbang. Atau tupai deh, jauh sebelum musim dingin datang, dia udah sibuk ngumpulin kacang. Mereka nggak perlu lihat kalender, karena tubuh mereka sendiri adalah kalendernya. Nah, inilah yang kita sebut ritme sirkanual, jam biologis tahunan yang keren banget. Oke, itu tadi kan siklus tahunan ya. Sekarang yuk kita fokus ke ritme yang lebih dekat sama kita, yang ngatur kita setiap hari. Dari pagi ketemu pagi lagi. Dan inilah bintang utama kita, ritme sirkadian. Dari bahasa Latin, circa itu artinya sekitar, dan diem itu hari. Jadi, ritme sekitar 1 hari. Nah, perhatiin deh kata sekitarnya. Ini penting banget, karena ternyata jam internal kita itu nggak pas 24 jam. Coba kita lihat buktinya langsung ya. Grafik ini namanya aktogram. Anggap aja setiap garis biru tebal ini adalah waktu si tupai mulai aktif, mulai bangun. Lihat deh, dari hari ke hari, garisnya makin geser ke kiri kan? Itu artinya dia bangun sedikit lebih awal setiap harinya. Ini bukti visual yang jelas banget. Bahkan dalam gelap total, jam internal tupai ini tetap jalan dan ternyata siklusnya sedikit lebih pendek dari 24 jam. Oke, tupai terbang emang menarik, tapi gimana dengan kita manusia? Apa kita juga punya jam internal yang sama kuatnya? Coba bayangin sejenak, kamu ada di sebuah ruangan, tanpa jendela, tanpa jam, tanpa HP. Sama sekali nggak ada petunjuk ini pagi, siang, atau malam. Kira-kira apa yang terjadi sama pola tidurmu? Apa bakal jadi berantakan total? Nah, para ilmuwan juga penasaran dan mereka beneran melakukan eksperimen ini. Dan hasilnya luar biasa. Ini kayak cerita fiksi ilmiah, tapi nyata. Para kru di kapal selam yang berbulan-bulan di bawah laut tanpa matahari, ternyata tubuh mereka secara otomatis mengikuti siklus hari yang sedikit lebih panjang dari 24 jam. Bahkan ada insinyur NASA yang berhasil nyetel tubuh mereka biar cocok sama hari di Mars yang lebih panjang 39 menit. Ini semua membuktikan satu hal, jam internal kita itu beneran ada dan akan terus berdetak dimanapun kita berada. Dan ini dia angka ajaibnya. Kalau dibiarin jalan sendiri, tanpa ada pengaruh dari luar, tubuh kita secara alami akan mengikuti siklus sekitar 24,3 sampai 24,4 jam. Sedikit lebih panjang dari hari di bumi. Nah, inilah kenapa cahaya matahari pagi itu penting banget. Fungsinya bukan cuma ngebangunin kita, tapi juga untuk nekan tombol reset di jam internal kita setiap hari, biar kita tetap sinkron dengan waktu dunia. Dan ini bukan cuma soal ngantuk atau bangun loh. Lihat deh grafik suhu tubuh ini. Perhatiin polanya, suhu tubuh kita itu anjlok ke titik terendah pas kita lagi tidur nyenyak, lalu perlahan naik dan mencapai puncaknya di sore hari. Pernah ngerasa paling produktif atau paling on sekitar jam 4 atau 5 sore? Nah, itu bukan kebetulan. Itu tandanya jam internal kamu lagi ada di performa puncaknya. Jadi jelas ya, jam ini ngaturnya bukan cuma kapan kita tidur. Pengaruhnya itu jauh lebih luas dari itu. Nyentuh hampir semua aspek fungsi tubuh kita. Coba deh pikirin, kapan kita ngerasa lapar, kapan hormon tertentu dilepaskan di tubuh, seberapa cepat metabolisme kita bekerja, bahkan seberapa efektif obat yang kita minum, semuanya itu diatur sama jam ini. Tubuh kita itu ibarat sebuah orkestra raksasa, dan ritme sirkadian inilah konduktornya yang memastikan semuanya berjalan dengan harmonis.
Bahkan, suasana hati kita pun ternyata ikut menari sesuai irama jam ini. Ada penelitian yang nunjukin pola yang jelas. Kita cenderung paling happy itu sekitar jam 5 sore. Dan paling murung, ya sekitar jam 5 pagi. Jadi kalau pas alarm bunyi pagi-pagi, kamu ngerasa agak bete, jangan salahin paginya. Mungkin salahkan saja jam sirkadianmu. Pernah ngerasa nggak sih kayak ada jam yang nggak kelihatan tapi ngatur hidup kita? Semacam kekuatan yang nentuin kapan kita lagi semangat-semangatnya, kapan mood kita lagi bagus, dan kapan kita tiba-tiba capek banget. Nah, ternyata jam itu beneran ada loh, dan di sini kita akan coba bongkar cara kerjanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah rasain deh. Kenapa? Ya kenapa sih Senin pagi itu rasanya berat banget? Ternyata ini bukan cuma soal, aduh weekend udah selesai, ada alasan biologis yang jauh lebih dalam. Dan jawabannya itu ada di dalam tubuh kita sendiri. Nah, ini dia kuncinya, irama sirkadian. Coba bayangin deh, ini tuh kayak master program di dalam tubuh kita. Jam biologis ini, yang siklusnya sekitar 24 jam, ngatur hampir semuanya. Dari kapan kita ngantuk, sampai kapan kita lapar. Inilah jadwal internal tubuh kita yang, ya, sayangnya sering banget nggak sinkron sama jam waker kita. Dan ternyata ya, irama ini tuh bukan cuma soal tidur loh. Coba deh lihat grafik ini. Ini nunjukin sesuatu yang pasti kita semua kenal banget. Naik turunnya mood baik kita seharian. Lihat kan, ada jurang di pagi hari itu. Itu bukan cuma perasaan kamu aja. Itu jam biologis kita lagi bekerja. Ini bukti nyata banget kalau emosi kita itu terikat erat sama jam internal ini. Oke, jadi pertanyaannya, kalau jam internal kita ini nggak pas 24 jam, gimana caranya tubuh kita bisa tetap sinkron sama siklus yang malam di bumi? Nah, ternyata tubuh kita itu punya cara cerdas buat ngeriset jamnya setiap hari. Yuk kita lihat gimana caranya. Jawabannya ada di sebuah konsep dengan nama yang keren, Zeitgeber. Ini kata dari bahasa Jerman yang artinya secara harfiah itu pemberi waktu. Jadi Zeitgeber ini adalah semacam sinyal dari luar yang ngasih tahu jam tubuh kita, udah pagi nih, atau waktunya siap-siap tidur. Sinyal-sinyal inilah yang super penting buat ngejaga kita tetap sinkron. Terus, apa aja sih Zeitgeber ini? Sebenarnya ada beberapa, kayak waktu makan, olahraga, bahkan aktivitas sosial kita. Tapi, seperti yang bisa dilihat di sini, ada satu juaranya yang paling kuat dan gak terkalahkan. Cahaya. Cahaya itu sinyal utama yang dipakai tubuh kita buat ngeset ulang jam internalnya setiap hari. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget seberapa kuatnya efek cahaya. Ini dari sebuah studi di Jerman yang memetakan jam bangun rata-rata di seluruh negeri. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Waktu bangun orang-orang itu ngikutin pergerakan matahari terbit dari timur ke barat dengan presisi banget. Ini bukti nyata kalau cahaya itu benar-benar mendikte pola tidur kita semua. Jadi, poin kuncinya di sini, orang-orang yang tinggal di ujung timur Jerman, di mana matahari terbit lebih dulu, titik tengah tidurnya itu sekitar 30 menit lebih awal dibanding mereka yang di ujung barat. Bayangin, cuma karena beda waktu matahari terbit di satu negara yang sama. Nah, itulah kekuatan sebuah Zeitgeber. Oke, itu tadi kalau sistemnya berjalan mulus ya. Tapi, gimana kalau jam internal kita jadi nggak sinkron sama lingkungan sekitar? Nah, inilah yang disebut desinkronisasi. Dan ini bisa menyebabkan beberapa masalah yang umum banget kita alami. Dan, jujur aja, cukup mengganggu. Kita ambil contoh yang paling terkenal deh, jet lag. Masalah utamanya itu sebenarnya simple banget. Jam di tubuh kamu masih nyangkut di zona waktu asal. Sementara dunia di sekelilingmu udah jalan di jadwal yang benar-benar beda. Yah, terjadilah bentrokan waktu. Coba deh, lihat ilustrasi ini. Misalnya kamu terbang dari New York dan mendarat di London jam 7 pagi. Buat semua orang di London, ya ini waktunya mulai hari. Tapi, buat jam internal kamu, ini tuh masih jam 2 pagi. Waktunya tidur pules. Alhasil, tubuh kamu jadi bingung, dan kamu yang ngerasain akibatnya. Akibatnya, muncul deh gejala-gejala yang mungkin kamu kenal. Siang-siang ngantuk berat, tapi pas malam malah nggak bisa tidur. Mood jadi gampang turun, konsentrasi buyar. Semua ini karena otak dan tubuh kita lagi berjuang keras buat sinkronisasi ulang sama lingkungan yang baru. Nah, ini ada fakta menarik dari penelitian loh. Ternyata, lebih gampang buat kita adaptasi kalau terbang ke arah barat yang bikin hari kita jadi lebih panjang daripada terbang ke timur yang bikin hari jadi lebih pendek. Kenapa gitu? Soalnya, jam biologis kita itu naturalnya sedikit lebih dari 24 jam. Jadi, tubuh kita lebih gampang buat molor atau menunda jadwalnya daripada disuruh maju atau bangun lebih pagi. Dan masalah ini tuh bukan cuma buat para traveler aja loh. Coba bayangin jutaan pekerja shift kayak perawat,
pilot, pekerja pabrik, yang setiap hari harus kerja melawan jam biologis mereka sendiri. Buat mereka, desinkronisasi ini bukan masalah sementara, tapi udah jadi tantangan kronis sehari-hari. Oke, sejauh ini kan kita udah bahas cara kerja jam sirkadian secara umum ya. Sekarang, yuk kita geser fokusnya ke diri kita sendiri. Soalnya, nggak semua jam internal itu sama. Nah, ini waktunya buat cari tahu, kamu itu tipe jam yang mana. Secara garis besar, orang itu bisa dibagi jadi 2 kategori utama, atau istilahnya chronotip. Pertama, ada manusia pagi atau larks. Mereka ini yang alami banget bangun pagi dan paling produktif sebelum makan siang. Terus ada manusia malam atau owls, yang butuh pemanasan lebih lama di pagi hari, tapi justru lagi on fire-nya di sore atau malam hari. Nah, yang seru, kronotipe kamu itu nggak permanen seumur hidup. Waktu kecil, kita kebanyakan jadi manusia pagi. Terus, pas remaja, ada pergeseran biologis yang bikin kita jadi manusia malam. Nah, ini dia nih kenapa remaja itu hobi banget bangun siang. Nanti, seiring kita makin tua, trennya pelan-pelan balik lagi jadi manusia pagi. Jadi, apa sih yang nentuin kamu itu tim pagi atau tim malam? Jawabannya, kombinasi dari beberapa hal. Pertama, usia, yang barusan kita bahas. Kedua, genetika. Ini pengaruhnya gede banget dan seringkali turunan keluarga. Dan yang ketiga, lingkungan kita. Misalnya, seberapa sering kita kena cahaya buatan di malam hari, itu juga bisa ikut ngatur jam internal kita. Nah, setelah dengar semua ini, coba deh renungin sebentar. Kamu itu tim yang mana? Tim pagi, yang paling semangat pas matahari baru nongol? Atau tim malam, yang ide-ide briliannya justru keluar pas semua orang udah tidur? Mengenali diri sendiri ini langkah pertama yang penting banget. Jadi, ini dia inti dari semuanya. Kenapa sih ini semua penting? Karena dengan memahami jam internal, artinya kita memahami diri kita sendiri. Ini bisa ngejelasin kenapa di jam-jam tertentu kita semangat banget, dan di jam lain, kita malah loyo. Pengetahuan ini jadi bekal yang kuat banget buat kita, biar bisa bekerja bersama tubuh kita, bukan malah melawannya. Pernah kepikiran nggak sih tentang ritme tak terlihat yang mengatur hidup kita? Bukan, ini bukan soal jadwal kerja atau kalender. Tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang udah mendarah daging di dalam diri kita. Coba deh pikirin, Anda tipe yang mana? Yang begitu bangun langsung seger dan siap beraktivitas? Atau justru Anda baru benar-benar nyala pas matahari udah terbenam? Nah, ternyata pilihan ini bukan sekedar kebiasaan loh, ini adalah cerminan dari jam biologis internal kita yang super kuat. Oke, pertama-tama mari kita lihat gimana sih irama ini muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang lebih seru lagi, gimana irama ini ternyata berubah seiring kita bertambah usia. Coba perhatikan grafik ini. Waktu kita masih anak-anak, kita cenderung tidur lebih awal kan? Tapi lihat deh lonjakan itu pas masa remaja. Titik tengah tidur kita geser jadi jauh lebih malam. Nah ini penjelasan ilmiahnya kenapa para remaja itu secara alami pengennya begadang. Nanti seiring kita menua, jam itu pelan-pelan geser lagi ke waktu yang lebih pagi. Jadi ini bukan soal malas-malasan ya, ini murni biologi. Jadi kalau pola-pola ini begitu kuat dan bisa ditebak, pertanyaan selanjutnya kan, dari mana sih semua ini asalnya? Di mana pusat kendali semua ini di dalam tubuh kita? Jauh sebelum teknologinya ada, seorang ilmuwan bernama Kurt P. Richard ini udah punya firasat. Dia nih pionir yang pertama kali kepikiran ide yang waktu itu radikal banget. Bahwa otak kita itu bukan cuma penerima pasif sinyal dari luar, tapi justru dia adalah generator aktif yang menciptakan ritmenya sendiri. Dan ternyata dia benar. Ada satu titik kecil di otak kita yang fungsinya kayak dirijen untuk seluruh orkestra biologis tubuh kita. Ngatur semuanya dari mulai tidur sampai rasa lapar. Kira-kira di mana ya pusat kekuatan ini? Percaya atau enggak, pusat komando yang super penting ini ukurannya kecil banget. Ini bukti yang luar biasa tentang seberapa efisiennya otak kita bekerja. Dan inilah dia nukleus suprachiasmatic, atau biasa disingkat SCN. Lokasinya strategis banget, pas di atas persilangan saraf optik kita. Dan ini bukan kebetulan loh, nanti kita bakal tahu kenapa. Inilah si jam utama di tubuh Anda. Jadi, apa sih yang bikin SCN ini spesial banget? Pertama, dia adalah penggerak utama siklus tidur dan bangun Anda. Iramanya ini dihasilkan secara genetik, udah dari sananya. Yang lebih keren lagi, kalau Anda ambil sel SCN dan taruh di cawan laboratorium, sel-sel itu bakal terus berdetak ngikutin siklus 24 jam. Sebaliknya, kalau SCN ini rusak, seluruh ritme tubuh kita jadi berantakan. Oke, jadi kita punya jam internal yang bisa jalan sendiri.
Tapi, gimana caranya jam ini tahu sekarang jam berapa? Gimana caranya dia tetap sinkron sama siklus 24 jam siang dan malam di dunia luar? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya Zeitgeber. Ini kata dari bahasa Jerman yang artinya pemberi waktu. Zeitgeber itu intinya adalah sinyal dari luar yang bantu ngesetel ulang jam internal kita. Nah, buat manusia, Zeitgeber yang paling kuat, gak ada lawannya, adalah cahaya. Disinilah letak SCN yang strategis tadi jadi penting banget. Cahaya masuk lewat mata kita, tapi sinyal untuk ngeset jam ini lewat jalur saraf khusus yang disebut jalur retinohipotalamus, yang langsung nyambung ke SCN. Dan jalur ini beda sama sekali dari jalur yang kita pakai buat melihat gambar. Nah, ini kan jadi mikir ya, kalau jalurnya beda sama penglihatan, berarti apa kita nggak perlu bisa melihat cahaya supaya jam biologis kita bisa diriset? Dan jawabannya bisa kita lihat dari hewan kayak tikus mondok buta ini. Meskipun mereka sama sekali nggak bisa melihat, jam internal mereka tetap sinkron dengan siklus terang gelap. Ini bukti keren banget kalau di mata kita tuh ada sel-sel khusus yang tugas utamanya cuma satu, mendeteksi cahaya untuk SCN, bukan untuk melihat. Nah ini nih yang penting banget buat kita di zaman sekarang. Sel-sel khusus tadi itu ternyata sensitif banget sama cahaya biru, jenis cahaya yang banyak dipancarin dari layar HP, TV, dan komputer kita. Jadi pas kita natap layar di malam hari, kita itu seolah-olah ngirim sinyal masih siang yang kuat ke jam utama kita. Akibatnya, rasa ngantuk jadi tertunda dan siklus tidur kita bisa keganggu. Sekarang, kita bakal zoom in lebih dalam lagi. Tadi kita udah lihat strukturnya di otak, tapi apa sih sebenarnya yang bikin jam ini berdetak di level molekulernya? Intinya, ini tuh kayak putaran umpan balik genetik yang rapi banget. Gini cara kerjanya, disederhanain ya. Pertama, ada dua gen penting, namanya period dan timeless, yang ngehasilin protein. Kedua, sepanjang hari, kadar protein ini makin banyak, makin numpuk. Ketiga, pas kadarnya udah cukup tinggi, protein ini malah balik lagi dan ngeblok gen yang bikin dia. Akhirnya, di malam hari, kadar proteinnya turun, jadi gennya bisa aktif lagi besok paginya. Gitu terus setiap hari. Siklus naik turunnya produksi protein inilah yang jadi detak jam 24 jam kita. Seluruh proses ini, yang pertama kali dipelajari di lalat buah, ternyata jadi dasar molekuler dari ritme sirkadian kita. Luar biasa ya? Nah, disinilah genetik nyambung lagi ke pengalaman kita sehari-hari. Kenapa ada orang pagi dan orang malam? Sebagian besar jawabannya ada di variasi kecil pada gen-gen jam tadi, terutama gen PER. Orang dengan versi gen tertentu mungkin punya siklus yang jalan sedikit lebih cepat, makanya mereka jadi orang pagi. Sementara yang lain punya versi gen dengan siklus yang lebih lambat, yang bikin mereka jadi burung hantu alami. Oke, kita udah tahu SCN itu jam utamanya dan gen itu roda giginya. Pertanyaan terakhir, gimana caranya SCN ngasih tahu ke seluruh tubuh kalau ini udah waktunya tidur? Caranya, SCN ini ngontrol sebuah kelenjar kecil di otak, namanya kelenjar pineal. Nah, sebagai respons dari sinyal SCN, kelenjar pineal ini ngelepasin hormon yang mungkin sering Anda dengar, melatonin. Melatonin ini bisa dibilang hormon kegelapan, tugasnya adalah menyiarkan sinyal waktunya malam ke seluruh tubuh Anda. Dan ini fakta yang berguna banget nih. Pelepasan melatonin itu biasanya mulai sekitar 2-3 jam sebelum Anda secara alami mulai merasa ngantuk. Ini bisa jadi penanda biologis yang akurat kapan malam Anda akan segera dimulai. Setiap malam, kita semua melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa misterius. Begitu kita menutup mata, kesadaran kita seolah lenyap selama beberapa jam. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita tidur? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membongkar dunia tersembunyi yang sangat aktif dan dijelajahi oleh pikiran kita setiap malam. Oke, kita langsung aja mulai. William Damon, salah satu pelopor penelitian tidur, pernah bilang sesuatu yang keren banget. Menurut dia, tidur itu bukan cuma sekadar istirahat pasif. Ini adalah sebuah petualangan misterius, dan malam ini kita akan memulai petualangan itu sama-sama. Perjalanan kita dimulai dari sini. Coba bayangin deh, saat Anda menutup mata, dunia di sekitar Anda mulai terasa jauh. Nah, ini adalah fase pertama, penurunan lembut dari kesadaran penuh menuju gerbang tidur ringan. Yang menarik, bahkan sebelum kita benar-benar tertidur, otak kita itu udah mulai berubah loh. Saat kita rileks dengan mata terpejam, aktivitas listrik di otak kita mulai nunjukin pola yang sangat khas. Ini semacam sinyal kalau kita lagi siap-siap untuk berangkat. Nah, coba lihat pola di rekaman ini. Gelombangnya kelihatan cepat dan amplitudenya rendah. Ini bisa kita bayangin kayak mesin mobil yang lagi nyala, tapi diam di tempat.
siaga, siap untuk perjalanan malam yang akan datang. Oke, selamat datang di tahap 1, pintu gerbangnya tidur. Ini adalah fase yang ringan banget, di mana kita mungkin ngerasa kayak ngambang. Pada titik ini, aktivitas di otak kita jadi sedikit kurang sinkron, seolah-olah lagi transisi ke mode yang baru. Intinya gini, di tahap ini kita gampang banget bangun. Ada suara dikit aja bisa langsung bikin kita melek lagi. Otak kita baru aja ngelangkahin kaki pertamanya ke dunia tidur. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi ya. Sekarang kita masuk ke tahap 2. Ini adalah tahap tidur yang lebih stabil, di mana beberapa hal yang sangat menarik dan penting mulai terjadi di otak kita. Perhatiin deh, ada 2 fenomena unik di rekaman ini. Yang pertama, ada K-complexes. Gelombang tajam ini fungsinya kayak penjaga gerbang, ngebantu otak nahan gangguan dari luar biar kita tetap tidur. Terus yang kedua, ada sleep spindles. Ledakan gelombang cepat ini perannya penting banget buat belajar. Ini keren banget kan? Ternyata ada hubungan kuat antara ledakan aktivitas otak singkat ini dengan kemampuan kita buat nyerap hal-hal baru dan bahkan dengan tingkat kecerdasan kita. Ini bukti kalau bahkan pas kita tidur ringan sekalipun, otak kita lagi kerja keras ngelakuin hal-hal penting. Sekarang, perjalanan kita akan membawa kita ke tempat yang jauh lebih dalam, menuju tahap-tahap tidur yang paling dalam dan, bisa dibilang, paling misterius. Siap-siap ya! Karena kita akan melihat gimana tubuh kita memulihkan diri, sekaligus menghadapi sebuah paradoks yang luar biasa. Inilah yang kita sebut tidur gelombang lambat, atau yang sering kita sebut deep sleep, atau tidur nyenyak. Di fase inilah, tubuh kita benar-benar nge-charge. Detak jantung melambat, napas jadi teratur, dan aktivitas otak ada di titik paling rendah. Ini waktunya buat perbaikan dan regenerasi. Dan grafik ini nunjukin dengan jelas banget. Lihat deh, gelombang EEG yang besar dan lambat ini. Ini tuh kayak detak drum yang pelan tapi dalam, nandain kalau otak kita lagi dalam mode istirahat total. Fase pemulihan yang sangat krusial. Dan setelah dari fase tidur paling nyenyak, kita justru masuk ke sebuah fase yang paling aneh, paling kontradiktif. Tidur REM. Bayangin ini, otak Anda super aktif, seolah-olah lagi bangun, tapi tubuh Anda justru lumpuh total. Benar-benar sebuah paradoks. Tabel perbandingan ini ngejelasin dengan gamblang kenapa REM disebut tidur paradoksal. Coba lihat bedanya. Aktivitas otaknya tinggi kayak pas kita melek, tapi tubuh kita justru rileks total. Sebuah pikiran yang aktif di dalam tubuh yang diam. Coba lihat lagi deh rekaman EEG selama REM ini. Mirip banget kan sama pas kita lagi bangun? Penemuan ini oleh para peneliti kayak Aserinsky dan Kleitman benar-benar mengubah cara pandang kita soal tidur. Mereka menemukan sebuah dunia yang super aktif di dalam tidur yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Oke, kita udah menjelajahi setiap tahapannya satu persatu. Sekarang gimana kalau kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya? Gimana semua bagian ini nyambung jadi satu arsitektur tidur yang utuh sepanjang malam? Coba lihat grafik di slide ini. Ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Ternyata, kita nggak cuma turun ke tidur nyenyak, terus diam di sana semalaman. Sebaliknya, kita tuh gerak naik turun, melewati berbagai tahap ini dalam sebuah siklus yang berulang. Dan setiap siklus lengkap ini, dari tidur ringan, ke dalam, balik lagi, terus masuk ke REM, itu berlangsung selama kira-kira 90 menit. Jadi proses yang kelihatannya rumit ini sebenarnya bisa dipecah jadi langkah-langkah simpel yang terus diulang. Turun ke tidur nyenyak, naik lagi, masuk ke REM, terus ulang lagi. Otak kita melakukan tarian ini sepanjang malam. Nah, grafik ini ngasih tahu kita sesuatu yang sangat penting tentang gimana siklus tidur kita berubah. Perhatiin deh, tidur nyenyak atau deep sleep itu mendominasi paruh pertama malam. Tapi makin mendekati pagi, periode REM kita jadi makin panjang dan makin sering. Ini seolah-olah tubuh kita memprioritaskan pemulihan fisik dulu, baru kemudian pemulihan mental dan memori di paruh kedua malam. Coba deh pikirin, pernah nggak sih pas lagi hening tengah malam, Anda kepikiran, apa ya yang sebenarnya terjadi di kepala kita yang bikin kita bilang, oke, waktunya tidur? Atau sebaliknya, pas alarm pagi-pagi buta bunyi, apa sih yang nyetrum otak kita buat bangun? Nah, kali ini kita akan bedah sains keren di balik saklar utama otak kita, siklus tidur dan terjaga. Jadi, pertanyaan besarnya, apa sih saklar on di otak kita itu? Apa sesimpel saklar lampu di kamar? Ceklek, nyala, ceklek, mati. Atau jangan-jangan ada mekanisme yang jauh lebih canggih di baliknya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Pertama-tama, yuk kita kenalan sama kru pembangun di dalam kepala kita. Ini adalah tim khusus di otak yang tugasnya bikin kita melek dan fokus sepanjang hari. Nah ini fakta pertama yang mungkin bikin kaget.
Kondisi terjaga atau melek itu bukan setelan default otak kita loh. Justru sebaliknya, otak kita harus kerja keras secara aktif untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi waspada. Jadi, ini adalah sebuah proses, bukan cuma sekedar nggak tidur. Oke, gambarnya mungkin kelihatan rumit ya, tapi anggap aja ini peta pusat komando kewaspadaan di otak. Gampangnya gini, jalur hijau itu ibarat pedal gas yang ngegas kita buat melek, sementara jalur merah itu remnya. Keseimbangan antara gas dan rem inilah yang nentuin seberapa waspada kita saat itu. Salah satu anggota kru yang paling penting namanya locus coeruleus. Anggap aja dia ini penguat fokus di otak kita. Jadi pas kita lagi butuh konsentrasi penuh, dia bakal ngelepasin zat kimia bernama norepinefrin. Uniknya, zat ini nggak mengaktifkan sel-sel otak baru, tapi justru ngerasin volume di sel-sel yang emang udah aktif. Hasilnya, sinyal yang penting jadi makin jelas dan gangguan di sekitar jadi terabaikan. Oke, anggota kru selanjutnya yang nggak kalah penting adalah hipotalamus. Nah, kalau yang ini perannya kayak apoteker utama di dalam tim. Hipotalamus ini punya dua senjata kimia utama buat bikin otak kita tetap on. Yang pertama itu histamin, ini pendorong gairah yang super kuat. Yang kedua adalah oreksin, yang perannya krusial banget buat bantu kita tetap terjaga dalam waktu yang lama. Nah, ini nih bagian yang nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Pasti pernah kan ngalamin minum obat alergi, beberapa jam kemudian mata rasanya berat banget, susah buat melek. Ini dia alasannya. Obat-obat itu yang kita kenal sebagai antihistamin bisa nembus pagar pelindung otak kita dan masuk ke sistem saraf pusat. Di sana, mereka ngeblokir tempat histamin seharusnya nempel. Akibatnya, salah satu sinyal tetap terjaga yang paling penting di otak kita jadi terganggu. Makanya kita jadi ngantuk. Oke, kita udah kenalan sama kru yang bikin kita melek. Tapi itu baru setengah cerita loh. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Gimana caranya otak secara aktif nginjek rem dan ngebawa kita ke alam mimpi. Ini nih salah satu kesalahpahaman paling umum. Banyak yang ngira tidur itu ya cuma karena otak kita kehabisan energi, terus mati. Padahal kenyataannya jauh lebih menarik dari itu. Nah, ini poin kuncinya. Tidur itu bukan proses yang pasif. Sama kayak melek, tidur itu juga proses yang aktif. Otak kita nggak cuma mati, tapi justru secara sengaja mengaktifkan sistem lain untuk memulai dan menjaga kita tetap tertidur. Aktor utamanya di sini adalah GABA. Gampangnya, GABA ini adalah pedal rem utama di otak kita. Jadi, waktu sel-sel yang ngelepasin GABA ini aktif, mereka bakal ngirimin gelombang sinyal tenang ke seluruh penjuru otak, meredam semua aktivitas yang bikin kita melek dan akhirnya ngebuka jalan buat tidur. Jadi, kita punya sistem on dan sistem off yang sama-sama kuat. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau keseimbangan di antara keduanya ini mulai goyah? Atau error? Salah satu contoh yang paling umum kita lihat adalah penuaan. Coba deh perhatikan grafiknya. Yang di atas itu pola tidur orang dewasa muda. Kelihatan solid dan dalam kan? Sekarang bandingin sama grafik di bawah, punya orang yang lebih tua. Kelihatan banget tidurnya jauh lebih kepotong-potong dan sering kebangun. Ini bukti nyata gimana efisiensi sistem tidur kita bisa menurun seiring waktu. Gangguan ini juga bisa jadi aneh banget loh. Coba kita lihat dua contoh menarik ini. Waktu orang tidur berjalan, bagian otak yang ngontrol gerak tubuhnya itu on, tapi kesadarannya off. Sebaliknya, dalam lucid dream atau mimpi sadar, kesadaran kita on, kita sadar lagi mimpi, tapi sistem gerak tubuh kita tetap off, makanya badan kita nggak ikut gerak. Ini nunjukin betapa terpisahnya sistem-sistem ini di otak kita. Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dan mungkin yang paling dramatis dari teka-teki ini. Sebuah mekanisme luar biasa yang menjaga kita tetap aman waktu pikiran kita lagi berpetualang di dunia mimpi yang paling liar sekalipun. Coba deh renungkan ini. Selama tidur REM, fase di mana mata kita gerak-gerak cepat, otak kita itu hampir sama aktifnya kayak pas kita lagi melek. Kita bisa aja mimpi lagi lari maraton, terbang, atau bahkan berantem. Terus, apa dong yang nahan badan kita biar nggak ikut-ikutan lari atau nonjok beneran? Jawabannya ada di batang otak, di sebuah area yang namanya pons. Selama tidur REM, bagian ini jadi super aktif dan ngirimin sinyal stop yang kuat banget ke sumsum tulang belakang. Pesan ini secara efektif mutusin sambungan antara otak dan otot-otot besar di tubuh kita, menciptakan semacam kelumpuhan sementara yang aman. Dan inilah yang terjadi kalau sistem itu gagal. Dulu ada eksperimen klasik. Peneliti bikin luka kecil di bagian pons ekor kucing, hasilnya, kucing itu masuk ke fase tidur REM. Tapi karena sinyal lumpuhnya keblokir, dia mulai gerak, jalan-jalan,
bahkan kayak lagi ngejar mangsa, semuanya sambil tetap tertidur pulas. Ini adalah bukti nyata yang luar biasa dari mekanisme pengaman ini. Jadi, kelumpuhan selama tidur REM ini bukan sebuah error atau gangguan ya. Justru ini adalah fitur keamanan yang sangat krusial. Ini adalah saklar yang memastikan semua petualangan gila di pikiran kita tetap ada di dalam pikiran, ngelindungin kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa kesimpulannya? Tidur itu bukan saklar on-off yang simple. Ini lebih mirip tarian yang rumit, tarik ulur yang gak ada hentinya, antara sistem yang aktif mendorong kita buat melek, dan sistem lain yang sama aktifnya mendorong kita untuk tidur. Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di otak kita pas lagi mimpi? Hari ini kita bakal bongkar misteri pikiran yang lagi tidur. Coba bayangin deh, kamu bangun tidur, terus sadar kalau kamu baru aja beneran bergerak ngikutin mimpimu. Nah, ini cerita nyata dari seorang pria dengan gangguan perilaku REM. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa nggak semua dari kita ngalamin hal yang sama? Jawabannya ada di mekanisme otak kita yang biasanya bikin badan kita diem pas lagi mimpi, semacam saklar pengaman gitu. Oke, kita mulai dari situ ya. Ini membawa kita ke pusat komando mimpi kita, otak selama tidur REM. Jadi gini, pas tidur REM, otak kamu itu sama sekali nggak istirahat. Malah sebaliknya, area-area penting kayak pons yang ngatur fungsi dasar dan sistem limbik, pusat emosi kita, justru jadi super aktif. Aktivitas super tinggi ini itu memicu semacam badai listrik di otak, yang kita kenal sebagai gelombang PJO. Anggap aja ini kayak sinyal yang jalan dari batang otak ke area visual, yang intinya ya ngebangun dunia mimpi kita itu. Jadi intinya, gelombang PJO ini tuh kayak sinyal internal otak yang bilang, oke, mimpi lagi dimulai nih. Jadi, poin paling pentingnya gini, buat ngelindungin kita, otak kita itu secara aktif klik, ngeflip saklar yang bikin otot-otot lumpuh sementara. Tujuannya ya biar kita nggak beneran lari atau nonjok pas lagi mimpiin hal-hal intens itu. Tapi ya, masalah tidur itu nggak cuma soal mimpi. Kadang, masalahnya justru ya buat tidur aja susah, atau nggak bisa tidur nyenyak. Nah, banyak banget kasus insomnia itu ternyata nyambungnya ke jam biologis internal kita yang nggak sinkron atau biasa disebut ritme sirkadian. Ini nih ada dua pola yang paling umum. Gangguan lain yang bisa banget ngerusak siklus tidur kita itu adalah apnea tidur. Ini kondisi di mana napas kita berhenti sejenak. Nah, gangguan fisik kayak gini bisa ngacak-ngacak siklus tidur kita secara dramatis, termasuk kemampuan kita buat masuk ke fase tidur REM yang dalam. Kondisi kekurangan oksigen ini kan bahaya ya, bisa nyebabin masalah kesehatan serius. Makanya masker CPAP yang tugasnya ngebantu jalur napas tetap kebuka, jadi pengobatan yang umum dan efektif banget. Oke, kelihatannya mungkin serem ya, tapi mesin CPAP ini sebenarnya simple kok. Cara kerjanya cuma pakai tekanan udara buat ngebuka jalur napas kamu pelan-pelan pas lagi tidur. Jadi fungsinya simple aja, mastiin badan kamu dapat oksigen yang dibutuhin semalaman. Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri awal kita. Kita bakal cari tahu apa yang terjadi kalau kabel-kabel di otak kita yang udah rapi ini jadi korslet. Inilah inti dari narkolepsi, suatu kondisi di mana dinding pemisah yang tegas antara sadar dan mimpi REM itu runtuh. Narkolepsi itu punya 4 gejala khas, yang pada dasarnya itu elemen-elemen mimpi yang bocor ke jam-jam sadar kita. Nah, penting banget nih buat kebedain masalah-masalah yang basisnya di tidur REM ini dari hal-hal kayak teror malam atau night terrors. Soalnya night terrors itu terjadinya di fase tidur yang beda, di mana kita lagi nggak bermimpi. Oke, jadi apa aja nih yang udah kita pelajari dari perjalanan kita menelusuri otak yang lagi tidur ini? Jadi kita udah lihat ya, tidur itu bukan sekedar istirahat pasif. Otak kita itu justru kerja keras banget ngatur batas-batas antara dunia mimpi dan dunia nyata. Nah, pas batas-batas itu jadi kabur, muncullah kondisi-kondisi kayak gangguan perilaku REM dan narkolepsi. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita ini ngabisin sepertiga hidup kita cuma buat tidur dalam keadaan nggak sadar gitu? Nah, di sini kita bakal coba bongkar misteri besar ini. Kenapa sih kita tuh sebenarnya butuh tidur? Coba deh saya tanya, kenapa kamu tidur? Kemungkinan besar jawabannya ya karena capek kan? Masuk akal sih, tapi apa benar sesimpel itu aja? Nah, coba dengerin ini deh. Ternyata, capek yang bikin kita pengen tidur itu bukan capek otot. Justru sebaliknya, kalau otot kita pegel-pegel habis olahraga berat, malah jadi susah tidur kan? Berarti ada sesuatu yang lain yang terjadi nih.
Oke, sekarang kita coba jalan-jalan ke masa lalu ya. Jauh banget ke belakang, ke zaman evolusi. Ternyata nih, alasan paling dasar kenapa kita tidur itu sebenarnya jauh lebih simpel dari yang kita kira. Kuncinya cuma satu, efisiensi. Biar gampang, bayangin aja komputer. Dulu kan dibuat buat ngitung doang, tapi sekarang bisa buat nonton film, main game, macam-macam. Nah, tidur itu kayak gitu. Awalnya fungsinya sederhana banget, cuma buat hemat energi. Persis kayak laptop yang kita set ke mode sleep pas nggak dipakai. Ini tuh strategi bertahan hidup yang paling dasar. Tapi ya tentu aja, seiring waktu, fungsi tidur ini di-upgrade jadi punya banyak kerjaan penting lainnya. Misalnya nih, dia bantu perbaiki sel-sel tubuh kita, ngunci ingatan dari hal-hal yang kita pelajari, sampai nguatin sistem imun. Jadi pas kita tidur, tubuh kita itu sebenarnya lagi sibuk banget kerja. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke dunia hewan. Siap-siap kaget ya, karena kita bakal lihat gimana tidur itu bisa beradaptasi dengan cara-cara yang, wow, luar biasa banget. Ini bukti nyata betapa fleksibel dan pentingnya tidur buat bertahan hidup. Contoh pertama, lihat deh burung walet Eropa ini, dia bisa terbang sampai 2 tahun non-stop. 2 tahun? Terus tidurnya gimana? Ya sambil terbang, sambil melayang di udara. Gila kan? Ini contoh paling ekstrim gimana tidur bisa menyesuaikan diri sama gaya hidup yang paling sibuk sekalipun. Kalau tadi udah ekstrim, yang ini lebih-lebih lagi. Burung cikalang besar. Waktu migrasi jauh, dia tidurnya cuma kurang dari 45 menit sehari. Itu pun dicicil, cuma beberapa detik aja sekali tidur. Semua ini dilakuin demi satu hal, bertahan hidup dan sampai ke tujuan. Terus ada lagi yang lebih keren, namanya tidur unihemisferik. Ini dilakuin sama lumba-lumba dan paus. Jadi separuh otak mereka tidur, sementara separuh lagi tetap melek. Buat apa? Biar mereka tetap bisa napas dan waspada sama bahaya. Cerdas banget kan adaptasinya buat hidup di air? Dari semua contoh tadi ada satu pola yang menarik banget. Kalau kita lihat datanya, berapa lama seekor hewan tidur, itu bisa jadi petunjuk besar tentang posisinya di rantai makanan. Nah, ini dia intinya. Hewan predator, kayak singa atau kelelawar, mereka bisa tidur lama banget. Kenapa? Ya karena mereka aman, ada di puncak rantai makanan. Sebaliknya, hewan mangsa, contohnya kuda dan kambing, tidurnya cuma sebentar. Mereka harus selalu waspada biar nggak dimakan. Oke, cukup jalan-jalannya di dunia hewan. Sekarang kita balik lagi ke rumah, yaitu ke dalam otak kita sendiri. Karena disinilah terjadi fungsi tidur yang paling canggih dan mungkin paling penting buat kita sebagai manusia. Namanya itu konsolidasi memori. Gampangnya gini, bayangin di otak kita ada petugas arsip super rajin yang kerjanya cuma malam-malam pas kita tidur. Tugas dia itu ngerapiin semua file atau informasi yang kita dapat seharian. File yang penting disimpan baik-baik, yang nggak penting ya dibuang aja. Prosesnya kira-kira begini, siang hari pas kita belajar atau ngalamin sesuatu, otak kita bikin banyak banget koneksi baru. Nah pas kita tidur malamnya, otak mulai nyortir. Koneksi yang penting dikuatin, biar nempel di kepala. Sementara koneksi yang kurang berguna, dilemahin atau bahkan dihapus. Ini penting banget, biar otak nggak kepenuhan dan siap buat belajar hal baru besok paginya. Jadi setelah kita bahas semua ini, semoga sekarang kita semua jadi ngelihat tidur dengan cara yang beda ya. Tidur itu sama sekali bukan buang-buang waktu. Intinya begini, tidur itu bukan keadaan pasif di mana kita nggak ngapa-ngapain. Sebaliknya, itu adalah kondisi kerja yang super aktif. Penting banget buat energi, buat bertahan hidup, dan buat belajar. Jadi, tidur itu bukan bug di sistem kita, tapi justru salah satu fitur terbaik yang kita punya. Pernah nggak sih Anda bangun dari mimpi yang rasanya nyata banget, atau mungkin aneh banget, terus langsung mikir, itu tadi maksudnya apa ya? Nah, Anda nggak sendirian kok. Mimpi itu salah satu misteri paling umum yang dialami semua orang. Jadi di pembahasan kali ini kita bakal coba bongkar teka-teki ini dan lihat apa kata sains tentang dunia yang ada di kepala kita pas kita tidur. Oke, kita mulai dengan satu angka ya, 600. Angka apa tuh kira-kira? Ini adalah jumlah jam, rata-rata loh ya, yang Anda habiskan dalam fase tidur REM setiap tahunnya. Ya, beneran, 600 jam. Kalau dihitung-hitung, itu sama aja kayak 25 hari penuh yang kita pakai buat, yaitu bermimpi, dengan cerita yang paling jelas dan kadang paling aneh. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau kita menghabiskan segitu banyak waktu buat bermimpi, pasti ada tujuannya dong kan? Buat apa sih sebenarnya waktu sebanyak itu? Yuk, kita coba cari tahu bareng-bareng. Jadi, panggung utama mimpi kita itu terjadi di fase tidur yang namanya REM, atau singkatan dari Rapid Eye Movement.
Nah, fase ini tuh unik banget, bahkan penuh kontradiksi. Bisa dibilang ini paradoks yang luar biasa. Pikiran kita super aktif, kerja keras, tapi tubuh kita justru sama sekali nggak bisa gerak. Jadi gini, di satu sisi otak kita tuh sibuk banget, seolah-olah kita lagi bangun. Inilah yang bikin cerita mimpi kita jadi hidup, seru, dan kadang ya nggak masuk akal. Tapi di sisi lain, tubuh kita itu lumpuh total. Ini sebenarnya mekanisme pengaman yang jenius banget dari alam loh, biar kita nggak beneran loncat dari kasur pas lagi mimpi terbang misalnya. Nah, ini pasti banyak yang pernah ngalamin kan? Rasanya tuh kayak kejebak, pengen lari tapi kaki kayak nempel di lantai. Nah, sensasi itulah persisnya pengalaman kelumpuhan otot pas tidur REM. Jadi pas Anda ngerasain itu di mimpi, sebenarnya Anda lagi ngerasain langsung. Yah, sains yang lagi bekerja di tubuh Anda. Keren ya? Oke, sekarang kita udah tahu apa itu tidur REM. Sekarang kita masuk ke motifnya. Kenapa sih tubuh kita butuh fase yang aneh ini? Fungsinya apa coba? Selain cuma buat ngasih kita cerita-cerita aneh tiap malam. Ternyata tidur REM itu punya tugas-tugas penting loh. Para ilmuwan nemuin beberapa fungsi utamanya. Pertama, fase ini bantu memperkuat ingatan kita. Prosesnya disebut konsolidasi memori. Terus, yang agak unik nih, gerakan mata yang cepat itu ternyata bantu jaga kornea kita tetap sehat. Dan ini bukan cuma buat manusia loh. Tidur REM ini warisan evolusi kuno yang juga dimiliki sama hampir semua mamalia dan bahkan burung. Nah, gambar ini ngasih kita petunjuk yang penting banget. Coba deh lihat, porsi tidur REM yang ditunjukin sama garis merah itu tinggi banget pas kita masih bayi, terus turun drastis seiring kita dewasa. Artinya apa? Ini jadi petunjuk kuat kalau REM punya peran super penting buat membangun dan ngembangin otak kita pas kita masih kecil-kecilnya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung misterinya, mimpinya itu sendiri. Bukan cuma fase REM-nya, tapi pengalaman ceritanya. Nah, di dunia sains ada dua tersangka utama nih, dua teori besar yang coba ngejelasin kenapa sih kita bermimpi. Teori yang pertama namanya hipotesis aktivasi sintesis. Kedengarannya rumit ya, tapi gampangnya gini. Teori ini bilang kalau mimpi itu sebenarnya cuma usaha otak kita buat bikin cerita dari sinyal-sinyal listrik acak yang muncul dari bagian bawah otak. Jadi prosesnya itu dari bawah ke atas. Pertama, ada bagian di batang otak namanya pons. Nah, si pons ini nembakin sinyal-sinyal acak ke atas. Terus sinyal-sinyal ini kena ke bagian-bagian otak yang ngurusin penglihatan, suara, emosi, dan macam-macam lagi. Akhirnya, otak bagian depan kita yang tugasnya mikir berusaha sekuat tenaga buat nyatuin semua sinyal acak ini jadi sebuah cerita. Ya, cerita yang kita sebut mimpi. Analogi paling pasnya tuh gini, otak kita itu kayak sutradara dadakan, yang disuruh bikin film dari potongan-potongan klip yang acak dan gak nyambung. Makanya menurut teori ini, mimpi itu nggak punya makna tersembunyi. Anda pernah kan mimpi lagi di sekolah, tiba-tiba udah terbang di atas laut? Nah itu bisa jadi karena ada sinyal acak baru yang nembak bagian otak yang lain. Oke, sekarang kita kenalan sama tersangka kedua, hipotesis neurokognitif. Nah, teori ini pendekatannya beda banget. Menurut mereka, mimpi itu ya cuma sekedar pikiran kita aja, semacam kelanjutan dari pikiran kita pas lagi bangun, tapi terjadinya dalam kondisi otak yang beda pas kita tidur. Nah, kalau yang ini prosesnya dari atas ke bawah. Mirip banget kayak kita lagi ngelamun, pikiran kita berkelana gitu. Bedanya, ini terjadi pas otak kita lagi offline dari dunia luar. Dan yang paling penting, bagian otak yang ngurusin logika, yaitu korteks prefrontal, lagi istirahat, aktivitasnya turun. Inilah yang ngejelasin kenapa mimpi kita seringkali aneh, nggak logis, dan susah banget diingat pas bangun. Jadi kalau dari sudut pandang ini, mimpi itu bukan cerita spesial yang dibikin otak. Bukan, ini cuma ya pikiran kita yang lagi berkelana bebas, tanpa ada filter logika atau sensor kenyataan yang biasanya aktif pas kita lagi melek. Oke, kita udah lihat bukti dari kedua belah pihak nih. Ada hipotesis aktivasi sintesis, ada juga hipotesis neurokognitif. Jadi, apa putusannya? Apa dong sebenarnya mimpi itu? Yuk kita rangkum perbedaannya biar makin jelas. Yang pertama, aktivasi sintesis. Prosesnya dari bawah ke atas, sumbernya sinyal acak, dan otaknya jadi si pencerita. Yang kedua, neurokognitif. Prosesnya dari atas ke bawah, sumbernya pikiran kita sendiri, dan otaknya jadi si pemikir. Sejujurnya, kasus ini belum benar-benar ditutup. Kebanyakan ilmuwan sekarang percaya kalau kebenarannya mungkin ada di tengah-tengah. Bisa jadi mimpi itu gabungan dari kedua proses ini. Misteri mimpi ini masih jadi salah satu area penelitian yang paling bikin penasaran di dunia sains. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita bisa ngantuk dan bangun di jam yang hampir sama setiap hari, bahkan tanpa perlu pasang alarm?
Ternyata jawabannya itu ada di dalam otak kita. Ada semacam jam biologis super canggih yang ngatur semuanya. Nah, sekarang kita akan bongkar bareng-bareng misteri di balik irama internal tubuh kita ini. Coba deh bayangin, 1/3 dari seluruh hidup kita itu dihabiskan untuk tidur. Kita ada di kondisi yang benar-benar rentan, nggak sadar sama sekali sama apa yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, kenapa evolusi membiarkan kita melakukan sesuatu yang kelihatannya berisiko banget kayak gini? Gini deh, coba bayangin, ada astronot dari planet lain yang nggak punya siklus siang malam datang ke bumi. Mereka pasti bakal kaget banget ngelihat kita semua mati suri selama berjam-jam setiap hari. Aneh banget kan? Nah, ini adalah teka-teki biologis yang fundamental, dan buat mecahinnya, kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang, ritme ini datangnya dari mana sih? Apakah karena pengaruh dunia luar, kayak matahari terbit dan tenggelam? Atau jangan-jangan memang ada sesuatu di dalam diri kita yang menjalankannya? Yuk, kita cari buktinya. Para ilmuwan punya nama keren buat ini, ritme sirkadian endogen. Kedengarannya rumit ya, tapi sebenarnya simpel. Endogen itu artinya berasal dari dalam, dan sirkadian itu artinya sekitar 1 hari. Jadi, intinya, ini adalah jam internal yang terus berdetak di dalam tubuh kita, nggak peduli apa yang lagi terjadi di luar sana. Bukti pertamanya itu dari sebuah eksperimen yang sebenarnya cukup simpel tapi jenius. Para meneliti ngambil seekor tupai terbang dan menempatkannya di dalam ruangan yang gelap total. Nggak ada petunjuk waktu sama sekali, nggak ada matahari terbit, nggak ada apa-apa. Hasilnya, tupai itu tetap punya jadwal tidur dan bangun yang konsisten sekitar 24 jam. Jelas kan? Jamnya itu ada di dalam dirinya. Oke, terus seberapa kuat sih jam internal ini? Ada lagi nih eksperimen yang menarik banget. Beberapa pelaut angkatan laut yang bertugas di kapal selam, di mana mereka nggak bisa lihat matahari sama sekali, disuruh hidup dengan jadwal 18 jam. Jadi 6 jam kerja, 6 jam santai, 6 jam tidur. Tapi apa yang terjadi? Tubuh mereka nggak mau nurut. Suhu tubuh mereka, tingkat kewaspadaan mereka, semuanya tetap ngotot ngikutin siklus 24 jam. Jadi kita emang nggak bisa gitu aja maksa tubuh kita buat ngelawan jam internalnya. Oke, kalau jamnya ada di dalam, gimana caranya jam ini nggak ngaco dan tetap sinkron sama dunia luar yang 24 jam? Pasti ada yang ngatur kan? Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Jawabannya ada di satu kata dari bahasa Jerman, namanya Zeitgeber. Artinya itu pemberi waktu. Zeitgeber ini adalah segala jenis petunjuk dari luar yang bantu ngeriset atau nyocokin jam internal kita setiap hari. Bisa dari jam makan, olahraga, bahkan interaksi sosial. Tapi ada satu Zeitgeber yang jadi rajanya. Dan Zeitgeber yang paling kuat itu, ya sinar matahari. Cahaya adalah petunjuk paling utama yang dipakai tubuh kita buat nyamain jam internalnya sama siklus 24 jam di bumi. Kekuatannya itu bener-bener luar biasa. Ini ada studi di Jerman yang keren banget deh buktinya. Jadi, walaupun Jerman Barat dan Jerman Timur ada di zona waktu yang sama, orang-orang di timur, di mana matahari terbit lebih dulu, ternyata bangun sekitar 30 menit lebih pagi daripada orang-orang di barat. Jam dinding mereka nunjukin waktu yang sama, tapi tubuh mereka ternyata lebih nurut sama matahari. Nah, sekarang, apa yang terjadi kalau jam internal kita ini berantakan? Nggak sinkron sama pemberi waktu dari luar. Saya yakin kita semua pernah ngerasain ini. Yuk kita bahas lebih dalam. Contoh paling gampangnya ya jet lag. Kalau kita terbang ke arah barat, misalnya dari Jakarta ke Eropa, rasanya lebih gampang. Kenapa? Karena kita memperpanjang hari kita cuma perlu begadang lebih lama. Tapi, kalau terbang ke arah timur, dari Jakarta ke Amerika misalnya, itu rasanya jauh lebih berat. Kita harus maksa tubuh kita buat tidur dan bangun lebih cepat dari jadwal normalnya, dan itu jelas melawan ritme alami kita. Ini juga jadi masalah yang serius banget buat para pekerja shift malam. Mereka itu secara konstan melawan jam tubuh mereka sendiri. Akibatnya, mereka sering ngerasa pusing pas kerja, terus siangnya malah nggak bisa tidur nyenyak. Bahkan suhu tubuh mereka mencapai puncaknya pas mereka harusnya tidur, bukan pas lagi kerja. Lampu di dalam ruangan juga nggak cukup terang buat ngeriset jam tubuh mereka. Ini bahaya loh, karena bisa menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kita udah buktiin jamnya ada. Kita tahu apa yang ngatur. Tapi di mana sih letak jam ini sebenarnya di otak kita? Yuk kita bedah bareng-barang. Dan inilah dia. Kenalan sama nukleus suprachiasmatik atau disingkat SCN. Ini adalah sepasang struktur super kecil di bagian otak yang namanya hipotalamus. Posisinya pas di atas persilangan saraf mata kita. Nah, SCN inilah pusat komandonya, si jam utama yang ngatur semua ritme lain di tubuh kita. Kok kita bisa yakin itu kalau SCN ini adalah jamnya? Ada suatu eksperimen yang luar biasa banget.
Jadi ilmuwan nemuin hamster mutan yang siklus hidupnya aneh, cuma 20 jam. Mereka lalu ngambil SCN dari hamster mutan ini dan mencangkokkannya ke otak hamster normal. Hasilnya? Gila, hamster normal itu langsung hidup ngikutin siklus 20 jam. Ini adalah bukti paling kuat. SCN kali adalah jamnya. Oke, kita udah nemuin jam utamanya. Keren. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya? Gimana caranya SCN bisa tahu waktu dan ngasih tahu tubuh kita kapan waktunya buat tidur? Pertama, SCN ini kan harus tahu di luar itu lagi terang atau gelap. Nah, informasinya ini datang dari jalur khusus di mata kita. Dan yang bikin takjub, jalur ini nggak pakai sel-sel mata yang biasa kita pakai buat melihat. Dia pakai sel-sel khusus yang punya pigmen pendeteksi cahayanya sendiri. Jadi, sel-sel ini nggak ngelihat gambar atau warna. Tugasnya cuma satu, ngukur seberapa banyak cahaya di sekitar kita, terus lapor ke SCN. Di dalam tiap sel SCN, ada sistem otomatis yang elegan banget. Begini cara kerjanya. Ada 2 gen yang sepanjang hari memproduksi protein. Makin banyak protein ini numpuk, kita jadi makin ngantuk. Nah, pas kadar proteinnya udah tinggi banget, protein ini akan balik lagi dan mematikan gen yang memproduksinya. Lalu, semalaman kadar proteinnya turun. Dan pas pagi-pagi udah rendah lagi, gennya jadi nyala lagi. Siklus ini butuh waktu tepat 24 jam. Inilah detak jam di tingkat molekuler kita. Terus, gimana caranya SCN ngasih tahu seluruh tubuh kalau udah waktunya tidur? Gampang. SCN nganterin sinyal ke kelenjar pineal yang kemudian akan melepaskan hormon melatonin. Melatonin ini sering disebut hormon tidur. Jadi pas malam tiba, SCN ngasih perintah. Oke, keluarin melatoninnya. Terus hormon itu menyebar ke seluruh tubuh, ngasih sinyal waktunya tidur. Jadi, kenapa sih ada dari kita yang morning person atau lark dan ada yang night owl atau owl? Kenapa beda-beda? Nah, ini semua kembali ke variasi kecil di gen-gen jam yang tadi kita bahas. Orang pagi punya siklus yang durasinya sedikit lebih cepat, makanya mereka lebih cepat ngantuk. Sebaliknya, orang malam punya siklus yang sedikit lebih lambat, makanya mereka kuat begadang. Dan tipe jam tubuh atau kronotipe kamu ini nggak permanen seumur hidup loh. Anak kecil itu biasanya tipe pagi, tapi pas remaja jamnya itu geser jadi lebih malam, dan puncaknya itu di sekitar umur 20 tahunan. Nah ini nih alasan kenapa banyak remaja susah banget disuruh bangun pagi buat sekolah. Nanti setelah itu pelan-pelan jamnya akan geser lagi jadi lebih pagi seiring bertambahnya usia. Semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting banget buat kita renungin. Tubuh kita ini didesain selama ribuan tahun untuk hidup di dunia dengan siklus terang dan gelap yang jelas. Tapi sekarang kita hidup di dunia yang terang 24 jam, penuh sama cahaya dari layar gadget dan lampu. Sinyal-sinyal kuno itu jadi terganggu. Pertanyaannya, apa ya dampak jangka panjangnya kalau kita terus-terusan melawan ritme biologis yang sudah tertanam begitu dalam di tubuh kita? Ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama.